lagi bareng saya Wulan Juliani di Rumah Seleb Hunian Hits Inspirasi Maksimal. Saya bawa bingkisan, pasti jadi berpikir kan, Wulan mau kemana lagi sih? Mau ke rumah siapa lagi sih? Jadi gini, waktu saya SMP dulu saya tuh ngefans dengan seorang, dia penyanyi tapi juga main film. Saya mulai ngefans dari rambutnya dia masih kribo besar sampai pada akhirnya sekarang sudah botak. Itu lagunya juga enak-enak banget, suaranya juga berkarakter banget. Penasaran siapa? Saya tuh ngefans banget, makanya saya mau bawa kue. Jadi kan gak enakan kalau ke rumahnya udah ngefans gak bawa kue, nanti dikira bukan fansnya lagi. Tapi kalau penasaran, sebelum saya samperin rumahnya, saya punya tayangannya nih, biar pemirsa masyarakat gak penasaran lagi. Ini dia. Semuanya laku. Sosok pria berdarah Batak, Ambon, Belanda, dan Jawa yang terlahir di lingkup keluarga pecinta musik ini adalah seorang penyanyi pria yang sangat terkenal di bidang tarik suara. Marcelius Kirana Hamonangan Siahaan atau biasa dikenal sebagai Marcel Siahaan ini lahir di Bandung 21 September 1977. Pria satu ini adalah seorang musisi dan aktor dari Indonesia. Namanya mulai dikenal sejak berduet dengan penyanyi Indonesia bernama Shanti yang membawakan sebuah lagu yang berjudul Hanya Memuji. Nah, sekarang ini Marcel Siahaan sudah tidak sendiri loh pemirsa Rumah Seleb. Marcel Siahaan sekarang sudah memiliki keluarga kecil yang harmonis bersama mantan finalis Miss Singapore Universe 2001, Rima Melati Adams. Ada keseruan apa ya di rumah Marcel bersama istrinya? Penasaran? Dan tentunya penasaran juga kan dengan interior rumah Marcel Siahaan? Saksikan terus Rumah Seleb, Hunian Hits Inspirasi Maksimal. Permisi Mas, mau tanya burung kakatuanya siapa ya? Berisik banget Loh, saya kayaknya. juga nggak tahu tuh, saya juga dari kemarin udah bingung sama burung kakatua itu. Wah, Mas tahu rumahnya Mas Marcel Siahaan nggak? Saya? Oh, Mas. Iya, mari Aduh, sini. pemirsa Rumah Seleb, Sebentar. saya bingung. Ini Ya. siapa ya yang pernah lihat ya? Aduh, Mas pernah lihat saya kali yang lihat Mas. Sebentar. Iya, sebentar ya. Kayak butuh berapa hari? MNC TV Home and Living. Iya, ayo. Wulan. Iya. Ampun, pemirsa Rumah Seleb. Bener ya? Bener, Mas Marcel. Apa kabar? Apa kabar? Pemirsa Baik. Rumah Seleb, ini dia Marcel Siahaan. Sebenarnya saya udah nggak bisa berkata-kata lagi karena saya ngefans kan. Jadi aku bawa. Aduh, ini apaan lagi? Nah, pemirsa Rumah Seleb, hari kita bakal ngebahas huniannya Mas Marcel. Aku boleh main ya? Boleh dong. Ngumpul-ngumpul ke rumahnya. Silakan. Bikin hancur rumahnya. Oh, jangan. Jangan. Oke, kalau gitu aku juga tahu ya. Aku suruh ganti nggak bisa, ya kan? Nah, Mas Marcel, aku mau nanya nih. Ini kan tanaman semua nih. Tahu nggak ini tanamannya apa aja? Aduh, jujur ini soalnya kepala produksinya kan istri saya. Oh. Jadi dia banyak yang tahu sih tanaman-tanamannya. Oh, Nah, cuman iya, saya iya. hanya memberikan bahwa ini adalah lahan yang harus diisi oleh tanaman-tanaman. Karena sebetulnya gitu. kan taman kita di sebelah situ, Ha-ha. di sebelah pojok ya. Ha-ha. Nah itu rencananya dalam beberapa waktu dekat ini akan dibangun studio rekaman di situ. Oh gitu. Jadi nggak ada taman. Akhirnya kita sediakan taman di sini. Di depan aja gitu Ini ya. sih kayak apa ya? Ini kalau nggak salah ada hubungannya dengan melati-melati begitu. deh. Iya, ini kayaknya melati ya Mas ya. Melati pujaan hati. Iya, iya, iya. Ngomong-ngomong Mas, aku belum tanya nih. Kalau untuk keseluruhan rumahnya ini, konsepnya sebenarnya apa sih? Jadi konsep yang kita ambil adalah Scandastrial. Scandastrial itu adalah Scandinavian Industrial. Oke. Ya, industrial. Kalau biasa kita lihat industrial kalau di negara-negara Eropa kan banyak kan urusannya dengan besi, Nah. dengan batu ya. Pokoknya apapun yang masif, yang keras gitu ya. Industrial makanya. Nah, cuman kita di sini pakai ada kesan Scandinavian-nya supaya tetap terlihat organik. Jadi nggak terlalu kaku, nggak terlalu dingin. Masih ada tanamannya, masih ada kayu-kayunya. Terus untuk pemilihan warna kita terinspirasi sama konsep Colonial House di Singapura. Colonial House di Singapura. Iya. Jauh banget ya. Ini inspirasinya Singapura. Hitam putih. Oh, hitam putih. Hitam Oh, putih. iya, iya. Colonial House di Singapura banyak kan warnanya hitam putih. Kita mencoba memadu-madankan itu karena istri saya kan orang Singapura juga. Betul. Iya. Iya, Begitu jadi- sih. Jadi yang penting istri happy ya. Iya, gitu. iya, iya. Benar nggak sih, Semuanya Mas? happy. Tapi ini kan ini pagarnya lucu nih Mas, di antara rumah-rumah yang lain nih. Ini di pagar ini. Iya. Pagarnya warna coklat gitu. Ini pemilihannya gimana Mas Marcel? Pemilihannya pokoknya waktu itu kita cuma mengkonsepkan bahwa ini harus ada pagar ya karena untuk membedakan juga dengan rumah-rumah yang lain karena rumah yang lain kan nggak ada pagar ya. Kita pengen ada pagar dan pagarnya juga kita milihnya kayu sengaja supaya nggak kelihatan kayak tembok. Karena gimana pun juga kalau tembok kan itu seperti kayak membentengi kita dari yang lain. Kalau di tembok itu juga menutup
kemungkinan kita berinteraksi dengan tetangga lain. Karena kan ya nggak mungkin kita berada di klaster, kita harus interaksi. Bertetangga. Ya gitu kan. Dan tembok itu mengesankan seolah-olah kita jadi kayak yang terasing. Yes. Ya itu nggak oke. Terus ada beberapa hewan yang memang walaupun kucing-kucing saya rata-rata mereka free roamer, jadi suka jalan-jalan gitu ya di mana-mana. Tapi anjing saya satu ini nggak bisa. Keluar, bisa. Dan kita nggak mau ikat dia. Jadi biarkan dia lepas berkeliaran di sini. Tapi kalau dia keluar dia akan ganggu orang. Benar. Nah. Atau sekarang takutnya dia curi ya Mas Betul, ya. Oke. betul. Kita boleh masuk nggak Mas ke dalam? Boleh, Udah silakan. penasaran ini pemirsa Mas Seleb, kita Let's go. langsung masuk ke dalam. Ayo. Monggo Mas, tuan rumahnya dulu. Silakan. Iya, permisi Mas. Silakan. Silakan Mas. Baiklah. Nah, Ya. ini sekarang Selamat datang. Salah. Harusnya. selamat datang. Ini teras depan kita. Teras depannya luas banget Mas Iya. Marcel. Tapi ini menarik ya. Kan kalau teras ini karena terbuka semuanya, harusnya kan biasanya orang nggak naruh kipas angin. Kenapa Mas Marcel malah taruh kipas angin di sini? Kipas anginnya ini sebetulnya itu juga terinspirasi dari apa rumah-rumah di Singapura, terus di hawker center di Singapura. Jadi yang kayak walaupun misalnya tempatnya terbuka, tapi kita tetap aliran udaranya tetap kuat di sini. Tetap kuat, Ya, jadi nggak bakal makanya- panas gitu ya. Dan kipas ini percaya nggak percaya ini bisa bikin ngantuk. Ini menghipnotis banget kalau udah kita diem di sini nongkrong siang-siang, apakah sambil minum kopi atau sambil minum teh, terus dengar suara ber. Lama-lama kita bisa hilang tiduran. Nah, terus tadi kan memang pemilihannya sengaja hitam putih karena mengikuti yang di Singapura itu kan Mas. Iya. Ini kalau untuk pemilihannya kenapa rotan? Nah, Ini biasanya kan orang rotan sukanya weatherproof sofa sebetulnya ya Wulan ya. Ini kita pesan langsung dari Jepara, dari vendor teman kita juga memang yang biasa membuat seperti ini. Ini adalah bisa dibilang bukan rotan ya. Ini kayak semacam bahan yang memang weatherproof, kayak rattan weatherproof gitu. Jadi ada sintetiknya juga. Ini kuat banget dan dia kalau kena air, kena apa, dia nggak cepat rusak, nggak cepat melupas dan segala macam. Ya ini kita pilih karena ini akan terus berada di luar. Oh gitu. Masalahnya karena tingkat kelembabannya sekarang kan lagi naik. Naik betul, Iya. karena cuacanya juga ya. Kalau untuk perawatannya sendiri susah nggak sih? Perawatannya paling ya itu kucing-kucing, karena kan kucing ada beberapa jenis yang memang dia suka semprot. Dia suka taruh tanda biasa, apalagi kalau kucing luar. Nah, kucing-kucing luar itu yang biasanya naik. Ini biasanya kita lipat kalau udah malam, kita lipat. Nah, mereka taruh mark di mana-mana, semprot. Nah, itu yang kadang-kadang bikin bau sih, baunya aja, bau. kucing, Kelihatan ya? oh ini bekas kucing. Nah, tapi biasanya kita langsung cuci pagi-pagi, kita cuci tiap pagi, nggak masalah cucinya, disikat keras-keras pun nggak rusak. Oh jadi memang karena dia rotannya kuat, jadinya nggak masalah. Alasannya lebih ke alasan untuk selain convenience juga, gampang ngurusnya dan juga nggak gampang rusak Nggak gitu. gampang Ya. rusak. Nah sekarang kalau temboknya nih Mas, Ya. mungkin kayak industrial tadi ya? Ya, Jadi Scandinavian temboknya biasa. Kenapa malah cuma satu sisi ini aja gitu? ada nanti satu sisi lagi di atas. Ini hanya untuk lebih ke kalau saya sama Rima sepakat bahwa ini aksen. Oh ini aksen. Aksen di rumahnya. Untuk kasih lihat makanya memang benar-benar jadi beda banget ya dari Iya. rumah yang lain ya. Hitam putih, dasarnya adalah hitam putih tapi ada aksennya. Aksennya di sini. Si batu-bata ini. Batu-bata ini. Nah kalau pemilihan ubinnya Mas? Tadinya kita sempat mau berpikir untuk benar-benar ini pakai semen yang dipoles ya. Cuman kita pikir lagi masalah convenience-nya. Kita juga harus menyeimbangkan dengan masalah kenyamanan untuk mengurusnya. Karena kalau yang dipoles begitu juga banyak hal harus dilakukan dan lebih ribet. Banyak yang saya juga nanya-nanya gitu ke beberapa teman-teman yang punya restoran atau apa. Memang kelihatannya bagus tapi perawatannya lumayan. Oh ternyata malah lebih sulit Agak repot. perawatannya. Jadi lebih baik kita cari misalnya marmer atau tegel yang mendekati dan lebih mudah untuk diurus gitu. Tegel-tegel begini lebih gampang diurus, nggak dibanding yang polished semen gitu. Soal pencahayaannya dong Mas, ini kan juga ada nih lampu-lampu kecil ya. Iya. Lampu-lampu sorot yang kecil gitu loh. Iya. Kenapa yang dipilih kayak cuma lampu ini kan biasanya kalau malam mungkin nggak akan terlalu terang atau Iya. malah terang sebenarnya? Ini terang, yang membuat terang kan sebenarnya kalau lampu-lampu begini kan adalah si cupnya itu. Iya, cupnya. Lampunya sebetulnya depends, ada yang berapa watt, tapi yang penting adalah si cup ini, memilih si cup lingkaran itu. Semakin dia besar, dia akan semakin terang. Sebetulnya itu. Jadi ini tetap terang ya? Iya, lampunya, ya memang lampunya ada yang berapa watt, ada yang lebih besar, tapi kalau tidak dibantu dengan si besaran cup ini, dia tidak akan terangnya nggak akan maksimal. Tapi Tidak berarti nggak akan membuat inspiratif. jadi-
Itu Maksimal. TK kita dong. Oh, jadi ini walaupun malam pun tetap terang ya, Mas? Iya, iya, iya. Oke. Pemirsa Mas Seleb, kita boleh masuk ya, Mas, habis ini ya. Sip. Nah, kita bakal masuk ke dalam, kita bakal ngeliat-liat lagi dalamnya isinya apa. Jadi pemirsa Ya. Mas Seleb, jangan kemana-mana, tetap di Rumah Seleb. Hunian Hits, inspirasi maksimal. Oke, silakan. Ayo, Permisi. Silakan. Wih, rumahnya langsung disambut dengan nuansa putih, pemirsa Rumah Seleb ya. Nah ini titip ini. Hebat, ada ruang persembunyian. Ruang apa nih, Mas? Itu ada dapur di situ Oh, di dapur. dan di sini ruang makan. Oh iya, iya. Ngomong-ngomong rumahnya apa nih? Pemirsa Rumah Seleb, kembali lagi ya di Rumah Seleb. Hunian Hits, inspirasi maksimal. Nah, ini kenapa, Mas? Ini batu-bata yang tadi sama kayak yang di luar itu? Nah, kalau yang sama main di luar ada yang di atas lagi nanti saya kasih lihat. Tapi kalau ini sekarang memang mengikuti warna keseluruhan dari ruangan ini semua, jadi memang hitam putih. Nah, kita putuskan untuk bahkan batanya pun kita cat putih. Dicat putih. Nah, yang unik juga adalah pintunya, pemirsa Rumah Seleb. Saya baru sekali nih, Mas, masuk ke pintu kayak gini. Kayak masuk ke pintu gerbang benteng apa gitu. Gede. Gede banget. Kenapa yang milihnya seperti ini, Mas, modelnya? Kita sengaja milih pivot door karena memang unik ya, nggak seperti pintu-pintu biasa. Kalau pintu biasa kan engselnya di pinggir, ya, dan ini karena juga berat, bebannya berat, jadi kita pakai pivot yang di tengah di sini. Oh, di bawah, oke. Jadi dia pergerakannya seperti inilah, di kelihatan. Oh, Ya, oke. pivot ya. Iya. Gitu. Tapi kenapa sih, Mas? Ini kan polos banget nih, nggak dikasih hiasan atau apa biar kayak rumah pada umumnya lah gitu. Justru itu karena kita mencari yang tidak pada umumnya. Oh, mencari yang Biar tidak unik. Iya, betul. Memang jadi unik banget ya, Iya, kalau iya. masalah pada gitu dicatnya hitam gitu. Betul. Tetap nuansanya hitam putih. Iya. Ayo. Masalah kita langsung masuk ke depan. So, iya. Monggo, Mas. Kita ke ruangan ini, Wulan. Tadi kan kamu ngajakin ke sini. Iya, betul. Oke, nah silakan. Oke, wah ini dia Silakan. sofanya warna Putih. putih, pemirsa Rumah Seleb ya, dengan aksen. Nah, kenapa di dalam ini sofanya lebih memilih yang kain, Mas Marcel? Dan putih. Putih itu susah loh kalau dibersihin, apalagi bahannya seperti ini. Nah, karena kita rajin orangnya, Oke. jadi pasti kalau kotor kita langsung cuci, nggak usah takut. Oh iya, takut ya. Dan ini gampang nggak ribet kok, nggak ribet, tinggal buka, cuci. Oke. Gitu. Dan kita juga udah sepakat bahwa karena saya alergi dan juga kita nggak kuat lihat debu gitu, jadi kita juga udah siap untuk dalam seminggu atau 2 minggu sekali kita pasti bersih semua. Semuanya. Iya. Itu lampunya, Mas, memang sengaja pemilihannya lampunya lebih kayak lampu baca, lampu tidur, tapi versi yang udah dikenal center Doraemon, center membesar benar. gitu. Betul, ini memang sengaja. Ini memang jadinya enaknya kalau kita punya rumah yang semi minimalis ya, ada konsep minimalisnya adalah kita taruh satu barang apapun di pojok itu menjadi berkesan, karena itu tadi yang saya bilang aksentuasinya. Jadi kalau udah semuanya udah clean, tiba-tiba ada satu, nggak usah lampu lah, tempat sampah aja, itu akan jadi keren banget jadinya. Oh, nah Gitu. kalau ini nih di depan kita nih lucu nih. Ini aku bisa bilang kursi sofa kali ya. Kursi. Ada, bilangnya, Mas. Iya. Ada owlnya alias burung hantunya lagi Iya. medik-medik matanya, Iya, ya kan? iya. Udah gitu tetap saya sih tetap hitam putih. Iya. Tapi kenapa pemilihannya ini kan berarti nggak satu warna gitu ya, Mas? Iya. Kenapa? Aksen. Oke. Enggak, ini memang kita udah dari awal, bahkan sebelum rumah ini ditempati, kita sudah pengen punya kursi ini gitu loh. Kita ada beberapa level, ini juga dari katalog teman-teman kita juga, ya, yang memang usaha untuk bikin seperti ini. Terus kita lihat, wah ini kok bagus gitu. Ada beberapa yang, dan dari sekian banyak yang masih masuk ke dalam konsep rumah kita ini. Jelas si burung hantu ini. Tapi memang lucu lucu banget sih. pemirsa Saya juga suka ini. lucu banget ngelihatnya. Ini sama Oh enggak, meja- beda. enggak. Ini masih satu set dengan yang Jepara. Yang tadi, meja makan sama tadi ya. yang desk yang di sana tuh. Oh, Apa, oke. lemari yang di sana juga masih. Iya. Kalau karpetnya sendiri untuk aksennya aja atau untuk menyamakan dengan si meja nih, karena warnanya coklat. Ada menyamakan. Oke. Menyamakan sama ini
saya suka aja gini rak Kayak karpet begini. semi ini ya mas, stiker. Iya. Ya, keren ya, jadi nggak akan terlalu kotor juga Mr. Mas Seleb ya Betul. kan. Jadi kalau debu pun nggak akan. Kalau karpet biasa tuh nyimpan debunya gila-gilaan sih. Iya benar. Iya. Jadi dan perawatan juga akan lebih susah lagi. Nah, anyway Mas Marcel, aku mau tahu dong sebenarnya kalau spot terfavorit di rumah ini itu apa? Banyak sebetulnya spotnya karena memang dari awal pas kita bikin rumah ini kita sepakat gitu, saya sama Rima sepakat bahwa setiap tempat harus punya karismanya sendiri-sendiri sehingga kita bisa betah di rumah dan kita bisa melakukan banyak hal di rumah. Tapi yang paling favorit salah satunya itu di pojok sana, itu tempat saya latihan Wing Chun di sana. Latihan apa Mas? Wing Chun. Wing Chun. Iya, itu bela diri yang saya tekuni selama 3-4 tahun terakhir. Oke. Itu ada tempat latihan di sana. Mau lihat dong, Mas Silakan. Marcel, boleh ya? Yuk kita Ayo. ke situ ya. Yuk, Mr. Marcel, kita ke tempat latihan Wing Chun. Ya Mas Marcel, yuk. Oke. Ya, ini spot favorit saya. Oh, tempat bermain Wing Chun. Gitu ya Mas ya? Ya, ini ada foto guru saya di sini kanan, ada foto guru saya, gurunya saya. Gurunya. Oke. Gitu dan apa? Ini, nah itu boleh dipakai. Akhirnya Hati-hati boleh ya. pulang. Ini Hati-hati. biasa tapi- Oke. Nggak bisa. Ini namanya nunchaku itu double stick, biasa dipakai kalau sering lihat film-film Bruce Lee biasanya pakai. Oh iya pakai. Wah. Iya. Tapi aku bisa sih pakai ini sebenarnya Mas. Hati-hati ya kejeduk tuh. Bukan buat makan mie. Kebalik. Oh kebalik. Makan mie bener-bener Nah, jadi iya. sempit. Tapi coba dong Mas praktekin tadi apa? Kita bisa bilang kungfu atau apa sebenarnya? Kungfu sih, ini kungfu Kungfu? dari Cina Selatan awalnya, Oke. terus kemudian sama Grandmaster Ip Man dibawa ke Hong Kong, terus dibikin formula yang lebih simple, lebih gampang dipelajari untuk semua anatomi dan semua orang. Oke. Awalnya kan hanya beberapa anatomi doang yang atletis yang bisa mempelajari Wing Chun. Tapi akhirnya karena Grandmaster Ip Man pikir ini harus menjadi self defense untuk siapapun, anatomi apapun, mau dia pendek, mau dia tinggi, mau dia besar, mau dia kecil, gemuk, kurus, semuanya harus bisa belajar Tapi Wing Chun. sakit nggak sih Mas? Ini kan kayu asli nih. Enggak, karena nggak dihajar. Pada konsepnya tidak dihajar, dia hanya Konsepnya gimana tuh? kayak misalnya ada Saya beberapa. agak mikir sedikit kali ya Mas. Enggak, silakan. Oke. Kayak posisi begini. Oh iya. Ini kan nggak dihajar, ini cuma di posisi aja. Posisi. Oke. Nggak dipung. Kalau dipukul begitu pasti hancur tangan saya. Satu. Oke. Gitu. Mas, paling saya cuma satu nih Mas. Tadi mukulnya pakai hati ya Mas? Ya? Enggak. Oh, gimana yang pakai hati ya? Emang begitu. Emang begitu latihannya. Oh gitu. Uh-uh. Kalau ini tadi saya lupa, saya taruh lagi. Coba Mas Marcel sekarang yang main. Kalau ini- Saya agak jauh dikit kali ya. Iya, kalau ini biasa. Oke. Wow. Iya biasanya. Oh. Berarti Mas Marcel udah jago banget ya. Mas Marcel saya takut loh. Jujur aja nih, ya kan. Takut kena sekali doang, Pak. Paling pingsan ya. Buat latihan ini biasanya saya pakai ini biasanya buat latihan koordinasi tangan kiri sama tangan kanan. Dan ini saya kan juga main drum. Jadi enaknya kalau latihan Iya, Wing Chun drum. sama latihan nunchaku ini biasanya untuk ngidupin tangan kiri. Kadang-kadang kita kalau aktif tangan kanan, tangan kiri kita kan suka nggak hidup ya. Bener. Banyakan istirahatnya. Nah, karena Wing Chun biasanya dilatihnya mulai selalu dari tangan kiri. Jadi otomatis tangan kiri kita juga Bergerak. bisa bergerak sama aktifnya dengan tangan kanan. Oh gitu, oke. Gitu. Abis ini kita mau ke ruangan mana lagi, Mas Marcel? Boleh, terserah kita mau kemana? Ke atas? Boleh. Oke, Mr. Marcel, kita bakal lihat lantai 2-nya rumah Mas Marcel. So, jangan kemana-mana, tetap di Rumah Seleb. Hunian Hits, inspirasi maksimal. Kembali lagi di Rumah Seleb, Hunian Hits, inspirasi maksimal. Nah, kita di lantai 2, sambil jalan boleh ya Mas ya? Boleh. Agak sempit kita jadinya. Maaf ya, ini Iya, nggak apa-apa, banyak Mas. Ini banyak banget sepatunya, pemirsa Rumah Seleb, saya bingung. Ini kenapa sepatunya banyak banget Mas?
Ya, selain saya memang fetish untuk urusan sepatu, Oke. juga karena untuk keperluan show ada beberapa memang sepatu untuk show dan sneakers juga buat show, juga karena buat jalan-jalan. Padahal Mas Marcel kan laki-laki nih. Kayaknya banyak yang sepatu Mas Marcel daripada Mbak Rimanya. Iya emang, Iya kan? saya memang suka sepatu, Oke. terutama sepatu sneakers ya. Saya suka sneakers gitu. Dan apa namanya, memang nyamannya pakai sneakers, jadi gampang kalau mau kemana-mana. Dan sekarang juga kan lagi tren yang kemana-mana orang santai aja pakai sneakers gitu. Benar. Kadang-kadang pakai suit, full suit juga pakai Pakai sneakers. sneakers, yang penting kece. Tapi dari sekian banyak ini, mana sih favoritnya Mas Marcel? Favorit saya ada sepatu itu paling ujung yang paling tinggi itu Y3. Boleh aku ambil ya? Boleh, Iseng banget. boleh. Nih, produser Mas Marcel. Ini Y3 saya paling suka. Tuh. Dapatnya juga susah banget. Di Indonesia atau di luar? Bukan, Oh, di luar. dari saya kebetulan teman saya lagi luar negeri, saya titip gitu. Oh, dapat lah akhirnya ini Iya. jadi yang favorit. Berarti sering banget dipakai dong ya? Lumayan biasanya kalau manggung. Oh iya. Iya. Nah sama ini nih Mas, tadi kita kan naik tangga, tangganya kan juga lucu. Sekarang kan lantainya beda lagi nih. Kalau di bawah tadi lebih ke apa namanya lantai yang biasa, ini lebih ke kayu, ke parket. Ini bukan parket sebetulnya, ini vinyl. Oh ini vinyl. Vinyl. Oke. Kenapa kita nggak pakai parket? Karena itu tadi alasan ngurusnya. Pertama, kedua, vinyl ini jauh lebih tahan terhadap cuaca, perubahan cuaca, dan lebih tahan gores. Sengaja kita pilih karena memang dia bahannya juga lebih enak dan representatif untuk lantai 2. Kita memang sengaja dari mulai tangga sampai lantai 2 ini semuanya pakai ini. Semua pakai vinyl ini Iya, ya. iya. Ini lampu ada ayamnya sebentar. Kayak lagi di kurungan ayam. Ini lucu Iya. banget nih Mas lampunya. Simple. Kita suka yang simple dan ini menurut saya yang paling mewakili. Ada 2 di sini dan di luar, di depan kamar Tapi anak-anak. kenapa harus dengan kurungan? Ini kan kayak kurungan ayam ya? Iya, bentuknya memang mirip seperti replika kurungan ayam. Ya, karena kita suka dengan ketika lampunya nyala, ya, cahaya-cahayanya itu lihat aja di pinggir-pinggir. Saya suka garis-garisnya. Jadi ketika dimatiin lampu yang lain, cuma nyala lampu ini tuh keren aja kelihatannya gitu, seneng. Nah, sekarang kita mau ke kamar siapa nih Mas? Mau kamar anak saya dulu aja, yang Boleh. paling kecil, yang paling kecil. baby dulu Dari paling ya. kecil. Oke, mau sama kita masuk ke dalam ya. Nah, Halo. Masuk. Mana nih setnya? Setnya lagi puter-puter. Oh, lagi puter-puter. Ini setnya pemirsa Rumah Seleb. Lucu banget. Mukanya itu hanya matanya doang yang diambil dari Mas Iya. Marcel. Yang lainnya Sisanya semuanya Rima semua ya. Iya, sisanya Mbak Rima semua pemirsa Rumah Seleb. Nah, ini nuansanya adalah apa nih? Tosca. Tosca ya? Bener nggak sih? Iya. Kenapa Tosca Mas? Biasanya kan kalau anak laki-laki harus biru gitu. Nah, rumah ini kan sebetulnya dari awal temanya adalah home for Seth. Oke. Rumahnya, tempat tinggalnya Seth. Heeh. Jadi kamar ini harus lain dari semua, harus lain daripada yang lain. Makanya warnanya lain, ya. Dan warnanya juga lebih paling soft, paling enak, paling nyaman. Saya kadang-kadang merasa nyaman sekali di kamar ini, apalagi kalau udah kipas nyala gitu. Terus saya biasanya tidur di bawah, saya suka ketiduran di bawah. Oke. Enak banget karena suasananya juga bikin tenang, bikin damai. Warnanya ya, itu pengaruh warna kan, psikologi warnanya, karena warna pastel, warna turquoise gini kan memang enak gitu Untuk ke hawa, pikiran ya, iya, betul. pikiran. Nah, kalau stikernya Nah, ini stikernya juga kita beli online dari Amerika, dari US kalau nggak salah. Ya, jadi ini memang kita pesen, memang namanya khusus, namanya Seth. namanya Seth. Iya. Jadi itu stiker ya? Stiker. Oh, tapi emang Betul. kamarnya enak banget Mr. Mas Seleb. Nah, ini kan agak beda nih si Iya. kipas anginnya. Ada Iya. lampunya nih Mas Marcel. Ini Nah, di kamar-kamar tertentu kita memang pakai kipas yang begini karena untuk alasan convenience saja ya. Nah, maksudnya supaya mudah. Jadi kayak kalau yang di bawah kan kipas-kipas yang tanpa lampu, memang karena semuanya di kiri-kiri kanan udah ada lampu. Jadi kalau ada lampu lagi terlalu pengulangan, oke. terlalu Dan memang lebay. sini nggak ada lampu ya? Iya, lampunya cuma satu ini. Oh gitu. Gitu. Oke. Next kita mau berjalan ke kamar? Ke kamar anak saya yang besar-besar di sebelah sana. Boleh. Yuk pemirsa Mas Seleb, kita jalan lagi. Mari. Silakan. Oke, terima kasih. Excuse me, what are you guys doing? Halo. Permisi. Permisi. Oh, ini Edga ya? Ini Edga. Hai, Edga. Edga yang Hai. Ini Keith, Mas anak sahabat Edga. saya.
Hit Bounty. Edgar, kasih dulu. Aduh, lagi kalau main game, ntar dulu ditanyanya nih. Iya. Dengan kita nanya kamarnya dulu Iya, nih. Nah, mereka lagi asik lah dulu ya. asik. Nah, ini warna birunya beda nih. Ya. Ini birunya memang sengaja biru yang karakternya sebenarnya juga karakter kamar anak-anak kami memang begini. Memang biru sengaja. ini? Iya, biru tua ini. Tapi hanya di satu sisi, sisanya putih. Oke, tapi aku curiga Aksen. ini kan banyak banget pajangannya adalah Star Wars. Star Wars. Ini memang yang suka memang Edgar atau papa mamanya? Kalau saya suka Star Wars ya. Aha. Terus Kinan anak saya yang paling tua dia juga suka banget Star Wars. Bahkan dia untuk beberapa hal dia jauh lebih tahu dari saya gitu ya. Terutama untuk yang kan ada beberapa Star Wars kan ada yang episode 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi di tengah itu ada yang namanya episode Clone Wars yang nggak ada di TV, nggak ada di bioskop, hanya ada di Bahkan aku TV nggak tahu juga. series. Oke. Nah itu Kinan bahkan lebih hafal cerita tentang Clone Wars, tentang pasukan-pasukan dari Jedi dan pasukan dari Sith-nya. Dia lebih tahu dari saya gitu. Kalau saya memang hanya penyuka episode 1 sampai episode 6. Oh gitu. Gitu loh. Tapi kok Edgar juga suka? Edgar dia suka R2D2 tapi dia lebih suka misalnya kayak dia suka sepak bola. Oh, suka sepak bola. Suka sepak bola dan dia memang pemain sepak bola. Oh, jadi apa biasanya back? Edgar, what you are always be in the soccer team? Striker, back, striker. Ya, penyerang. Dia selalu jadi. Oke. Aku ngobrol dikit ya sama Edgar. Silakan, ya. silakan. Edgar, dikit ya. What do you think about ayah? Kind? Good? Cool? Look cool? And then? Am I? Do I? Oh, he's a good singer. Thank you. And then? A good father? Ya, pastinya bisa masalah ya. Terus, what do you do with ayah? Actually, Lately we were playing skateboard, right boy? Iya. suka main skateboard. Ya, Suka jadi main PS juga nggak sama Edgar? kalau saya suka, cuman saya udah banyak ketinggalan jujur. Saya udah banyak ketinggalan. Mereka jauh lebih advance dari saya untuk urusan game ya. Sabar mas, Saya jangan nggak, emosi. saya nggak Jangan bisa. sedih mas. Nah, kalau pemilihan tempat tidurnya, ini mas kan ada unsur kayunya lagi nih di Iya, sini. iya. Ini memang sengaja untuk menimbulkan kesan organiknya lagi, yaitu dengan kayu-kayu ini. Dan juga ya itu tadi kita udah nempatin ini memang tempatnya Edgar, tempatnya Kinan. Juga ada gambar-gambar yang juga mewakili selera-selera mereka, Ya, Man of Star Steel. Wars. Nah, abis ini kita mau Ke kamar saya. ke kamarnya Mas Marcel. So, pemirsa Rumah Seleb, kita bakal langsung ke kamarnya Mas Marcel, tapi jangan kemana-mana ya. Tetap di Rumah Seleb, hunian hits, inspirasi maksimal. Excuse us. Hai sayang. Excuse us, alamak cantik banget. Saya keluar aja kali ya. Gak enak saya mau masuk rasanya. Silakan masuk. Hai, halo Mbak Rima. Baik, halo Mbak Rima. Aduh, tinggi ya Mr. Mas Seleb saya. Sedikit. Wow, jadi Kamu lagi ngapain sih? Mas Seleb ya. Baru lagi baca-baca. Oh, ya udah sini dong. Iya, kita sini dikit Mbak Rima. Aduh, lagi baca-baca. Ini nih sebenarnya kalau kamu mau tanya detail tentang rumah ini sama dia nih, ini pimpronya. Oh, ini pimpinan. Iya otak di balik. Pimpinan produksi rumah pemirsa Aktor rumah. intelektual di balik ini Oh, semua. Iya. Tapi Mastermind. makanya aku menanya Mbak, sebenarnya kan ini rumahnya lebih ke hitam putih gitu ya. Emang warna favoritnya Mbak Rima atau? Memang warna favorit sih hitam. Cuman kalau dengan konsep rumah atau tema rumahnya, kenapa hitam putih? Karena memang dari kecil kalau tahu apa Colonial House. Kalau di Singapura Colonial House-nya hitam putih. Jadi dari kecil wah suka banget hitam putih. Cita-citanya pengen punya rumah yang temanya colonial house gitu. Iya, English Warnanya. Colonial Iya, House. akhirnya terlaksanya di sini. gitu. Tapi ini sebetulnya nggak terlalu 100% ya. Colonial house. Cuman ada unsur-unsur colonial house-nya. Efeknya itulah black and white. Tapi malah di kamar ini unsurnya lebih ke grey deh. Lebih kalem kalau di Lebih sini. itu Lebih soft. juga, apa namanya? Dan itu membuat kita sangat kalem. Oh yes, kalem.
Kalem maksudnya dalam arti bangunnya siang. Teman-teman Enak termasuk sekali di kalau kamar ngeliat ini. suami istri ya, dua-duanya ngeliat enak, romantis, rasanya pengen masuk lemari aja. Hilang gitu tiba-tiba udah. Nah, Mbak Rima kalau pemilihan karena ada Mbak Rima jadi Silakan. Mbak Rimanya kali ya. Mas Betul. Marcel ya. Untuk kamar mandinya sendiri gimana nih konsepnya? Saya yang milih juga, jadi karena kan ada satu aplikasi di HP itu yang kita bisa ambil ide sedikit sana sini. Dan kebetulan juga pengennya sih yang ada unsur dengan earth gitu, which is earth color, which is warna kayu, terus balik lagi ke warna hitamnya gitu, yang lebih soft lah, lebih enak gitu. Oke. Nah, terus ini nih Mbak, dari tadi di setiap aku lihatnya ya, dan aku mencium di setiap ruangan itu selalu ada bunga sedap malam. Benar nggak sih ini? Iya, sedap malam, betul. Nah, anehnya adalah saya tidak pernah bau sedap malam. Oke. Belum pernah ya. Belum sebelum pernah ini, mencium. sebelum Oh, ini. belum pernah mencium bau sedap malam. Betul. Jadi kemarin waktu kita ada selamatan di rumah, kebetulan ya udahlah cobalah sedap malam gitu. Jatuh Aroma cinta. nggak jatuh cinta, aromanya enak sekali. Oh. Kalau saya udah suka dari dulu sedap malam. Kalau saya lebih suka ke lili. Lebih suka ke lili. Tapi memang pokoknya ini sekarang kalau jatuh cinta dengan sedap malam, di semua tempat jadinya sedap malam gitu. Gak, jangan semua tempat Oh, juga. jangan tempat ya. Oke. Cuman I just love karena kalau di rumah itu ada bau yang enak, wangi, kita jadi lebih semangat. lebih semangat Betul. gitu. Kalau misalnya ada yang bau yang gak enak kan langsung kita cari, atau misalnya bikin aura kita juga Lemes. Menurun ya ya. menurun. Jadi kalau misalnya ada yang bau segar, bau enak, bau manis, itu kan bikin kita semangat untuk mau kerjain apapun. Ya, walaupun di rumah juga Betul. gitu ya. Mas itu ngomong-ngomong apa ya? Di luar itu? Itu tempat nongkrong juga. Oh, teman-teman juga. Kita memang sengaja gini. Pokoknya konsep rumah ini adalah memang saya tadi udah bilang bahwa ini adalah tempat kami untuk melakukan apapun, memulai apapun, berdoa, memulai segala sesuatu, berikhtiar, semuanya mulai dari rumah. Jadi setiap tempat harus benar-benar bikin kita nyaman, termasuk di luar. Ini adalah tempat nongkrong. Kita berdua suka nongkrong, Iya, suka iya. ngobrol, cerita-cerita, ngopi, kadang-kadang ya mainan gadget di luar, diem bengong-bengong. Saya dengan otak kosong saya kadang-kadang gitu kan. Nah, Mbak Rima, aku boleh pinjam Mas Marcelnya? Boleh. Kan? Boleh Silakan ya. enjoy yourself, make yourself at home ya. Thank you Mbak Rima. Mas Marcel kita keluar dulu. Oke. Aku mau ngobrol-ngobrol lagi. Kamu ngapain mau baca lagi? Iya, baca lagi. Iya. Tuh, waduh dia kalau udah baca itu bahaya tuh. Kenapa? Pas Ada ntar yang tiba-tiba nambah ini lagi ya? kayaknya kurang deh. Ya. Waduh. Udah tahu nih ke ujungnya kemana ya Mas ya. Oke. Nah, pemirsa Mas Marcel, ini dia tadi ya tempat favoritnya Mas Marcel dan Mbak Rima Ya, untuk bercengkrama. biasanya ngobrol di sini, terus kita ngebahas sesuatu, mikir apa, kadang-kadang ngebahas satu topik di misalnya di handphone gitu, di gadget. Terus kita ngobrol di sini, cerita-cerita sambil di sini kan lebih dekat ke arah kamar. Jadi kalau Chef nangis, kita dengar gampang larinya. Enggak, oh ya karena kamarnya ke situ ya Mas. Iya, Nah, kalau betul. pemilihan ininya nih Mas, apa sih aku bisa bilang payung apa? Ini kayak semacam payung agak-agak kanopi lah ya. Iya, kanopi ya. Jadi sebenarnya ya itu tadi yang majalah yang tadi yang dia baca-baca Ya. itu. Nah itu. Oh, jadi setiap ada yang baru langsung mungkin sambil duduk di sini kali ya. Sayang, ini Bagus. bagus untuk apalagi. tapi sampai sejauh ini Rima selalu berhasil untuk apa namanya? Mempertanggungjawabkan apanya. Benar, karena emang jadinya kece banget pemirsa Rumah Seleb ya. Nah, dari sekian banyak tadi ya hanya hitam putih, ini biru. Ya. Mas Marcel. Kenapa? Yang justru di atas malah nuansanya biru nih kursinya. Aksen. Aksen. Tadi lagi mikir dulu apa? Aksen. Aksen terus lama-lama bisa bosen nih. Aksen. Nggak ada argumen lain apa gitu. Nanti namanya Marcel Aksensiaan. Ya. Ya. Oke, Mas Marcel aku langsung mau nanya-nanya sedikit nih ya. Tadi kan kita nanya soal rumah. Aku mau nanya sedikit soal kehidupan dan karir pastinya. Kehidupan. Waduh, kehidupan ya. Awalnya kan yang aku tahu Mas Marcel ini kan memang punya band, menjadi Iya, apa namanya? drummer. Penggebuk drum itu Iya. gitu. Sekarang menjadi penyanyi. Bentar, sebelum terkenal ini sempat main film dulu. Oh iya. kan? Sebetulnya nyanyi dulu. Penyanyi dulu Sama ya? Shanti. Oh, sama Shanti, iya benar. Baru main film. Betul. Nah dari situ kan ada musik. Ya, dan musiknya itu juga saya nyanyiin, soundtracknya Betul. Dia tahu gitu 2003 ya.
Dari situ mulailah. Film saya SMP Mas, beneran itu. Gila Itu film yang saya tonton berkali-kali sampai saya hafal tadi dialognya tadi. Itu tagline-nya. Tagline-nya yang di Jogja tuh udah ada matahari, di sini belum ada, ya Oke, kan? iya, Udah iya. gitu rambutnya yang kribo itu dipakein wig. Pakai wig. Wignya lurus. Gitu. Lurus ya. Kenapa dari penggebuk drum tiba-tiba beralih jadi penyanyi terus main film juga? Apa namanya, kalau masuk menjadi penyanyi memang sebetulnya kalau bisa dibilang itu kecebur. Tadinya niatnya saya malah mau sekolah, bukan mau main musik. Oke. Maksudnya main musik iya, tapi menjadi profesional itu nggak ada di kepala saya waktu itu karena tekanan dari keluarga untuk menyelesaikan sekolah dan membangun karir di bidang yang memang sudah secara tidak langsung menjadi karir keluarga ya, menjadi pengacara, menjadi advokat gitu. Tapi memang bukan juga tekanan karena saya juga menyenangi profesi itu sejak dari masih di sekolah dasar. Oke. Saya memang udah niat mau jadi suatu saat akan jadi lawyer karena saya tiap hari lihat lawyer di kiri kanan, ayah saya lawyer, nenek saya juga pernah sekolah hukum, paman saya juga dia dekan di Fakultas Hukum di Bandung, di Parahyangan Bandung. Jadi tumbuh di Ya, lingkungan keluarga itu. yang mengerti hukum. Itu. Nah, cuman itu tadi ketika bekerja sama dengan Shanti waktu itu 2002 untuk Hanya Memuji, dari situlah awalnya mulai kecebur di entertainment industry yang sekarang sampai sekarang nih gitu. Dan akhirnya saya memutuskan untuk oke, ini saya selesaikan aja dulu skala prioritasnya. Ini dulu yang penting. Kalau sekolah bisa sambil jalan, dan kemarin juga 2011 gitu alhamdulillah saya juga baru saja ujian untuk mengambil sertifikasi untuk menjadi advokat. Oh. Gitu. Dari Pradi, Perhimpunan Advokat Indonesia. Gitu, dan sekarang saya lagi menunggu giliran untuk diangkat menjadi advokat. Wah, amin. Gitu. Lebih ke apa, Mas? Pengacara apa? Rencananya akan bekerja di ini Ulan, di entertainment business ya. Jadi, dulu sama aja ya. Dulu kan program studi saya dulu spesialisasi saya adalah hukum bisnis. Oh, Ya. Jadi memang masih ada hukum hubungannya bisnis. dengan bisnis. Nah, ini adalah bisnis yang saya tekuni. Kenapa? Karena lebih mudah untuk mengaplikasikannya di bisnis yang saya tekunin. Betul, karena dibanding juga dari entertain juga. Ada entertainment. Oke. Nah, Bantuin teman-teman lah, misalnya baca kontrak, lihat royalti, terus performers right, misalnya kayak bagaimana hak untuk pencipta lagu ketika lagunya dimainkan di kafe, betul. dimainkan di karaoke dan sebagainya, kayak begitulah. Oh, untuk membantu seperti itu ya. Nah, terus kita akan beralih lagi ke masalah penyanyinya nih. Sebenarnya Mas Marcel punya nggak sih idola? Penyanyi idolanya? Banyak ya idola saya. Saya dulu anak kecil, waktu kecil saya termasuk suka berhayal, suka menghayal, banyak mengidolakan banyak orang dari banyak hal gitu ya. Dulu saya suka bela diri, saya suka musik, saya suka olahraga beberapa, saya juga suka main drum juga ya, selain cuma dengerin musik tapi saya juga main drum. Jadi banyak idola-idolanya. Cuman kalau nyanyi di sini ada beberapa. Salah satunya Bung Arfi Maliholo itu saya suka. Idola. Iya. Cara beliau bernyanyi, wah amazing. Itu terus Om Bob Tutupoli, bagaimana dia membawa cara dia membawa performance-nya di panggung, bagaimana cara dia berbicara, bahasa Inggrisnya enak sekali, bahasa Belandanya juga enak sekali. Terus Omku Sendratmo, ya, ayah dari Mbak Bonita sama Bang Anda. Anda Bunga juga ketebut band ya. Itu salah satu dari sekian banyak performers yang menurut saya mereka punya jati diri, mereka punya karakter, dan itu saya agak konservatif untuk melihat mereka dan mengacu kepada mereka karena sekarang udah terlalu banyak pembawa acara atau penyanyi yang tidak terlalu peduli dengan audiens. Mereka hanya membawakan ekspresi mereka, tapi mereka tidak sadar bahwa audiens juga punya ekspektasi dan punya keinginan untuk melihat mereka sebagai sosok yang dikagumi di atas panggung. Nah, orang-orang yang saya sebutkan tadi adalah mereka-mereka yang tahu benar bagaimana membawa diri mereka ketika di panggung. Oh, mengagumkan sih. Dan akhirnya sekarang Mas Marcel juga belajar untuk seperti itu. Karena masih jauh sekali. Aduh, kalau ngeliat off air-nya pemirsa Mas Seleb, wah saya sampai bingung. Pertama kali ngeliat off air cuma bisa bengong. Gimana ya, mau minta foto malu, mau minta sudahlah, itu kita lupakan ya. Nah, Mas Marcel tadi kan sedikit tanya soal penyanyi favorit ya. Abis ini aku mau nanya soal singlenya mungkin yang terbaru. Tapi nanti
sabar dulu. Karena? Karena selain nanya single, aku juga mau ngasih tantangan. Tapi nanti nggak Oke. bisa di sini, oke? Boleh. Pemirsa Marcella penasaran kan single terbarunya Mas Marcel plus tantangan apa yang akan saya berikan? So jangan kemana-mana, tetap di Rumah Seleb. Hunian Hits, inspirasi maksimal. Pemirsa Rumah Seleb, sudah kembali lagi kita di Rumah Seleb. Hunian Hits, inspirasi Inspirasi maksimal. Nah, tadi melanjutkan tadi nih, katanya apa kau itu apa? Ya biar apalah itu nanti kan. Biar enak siapa itu nanti. Ternyata Mas Marcel bisa ngelucu juga coba Mas. Tadi praktekin yang tadi tuh kalau Enggak, jadi ini kan ada ceritanya, ini memang begini. Jadi orang Batak itu punya satu kekhasan Wulan. Aha. Khasnya gini, kita bisa berbicara dalam konteks dan hanya orang Batak yang ngerti. Oke. Itu berapa kali kayak terjadi di pesta Batak misalnya, ada orang tua lah, angkatannya papa saya, dia ngomong begini, dia minta tolong sebenarnya, suruh angkat meja gitu. Apa? Gitu kan dia panggil, apa sini kau? Apa? Kan ada nama. Ya, dengerin dulu. Oh, dengerin. Apa? Sini kau. Ah. Coba kau apakan dulu apanya nih? Ya, kau apakan dulu ke sana biar apa dulu nanti siapa itu. Jadi Tapi oh ya, oke amang. Dibawa deh. Ngerti? oh jadi gak kejawab. Iya, kau apa dulu di sana itu dia. Siapa tuh? Siapa? Sini kau bantu dulu siapa itu. Gitu, tapi semuanya ngerti. Itu, Oke. nah itu kecerdasan yang hanya dimiliki orang Batak. Wih, luar biasa. Dalam berbicara dalam konteks, hanya mereka yang ngerti. Hanya dengan apa dan siapa, tapi bisa melakukan apa dan bagaimana. Mungkin kalau di Jawa kayak nganu iya. gitu ya. Itu colong dianu kan opone anu nih gitu kan. Singanu Pak. Sing Itu ngono, Pak. Yang ini Iya, itu Pak. iya, Iya, gitu. kayak gitu ya Mas ya. Iya. Oke. Nah, kita sekarang udah ada di ruang apa nih Mas? Ruang Ini kalau nonton. ini ruang nonton, ruang bisa buat istirahat, tidur-tiduran, bisa buat baca, karena Oh di sini iya, ada ada buku-buku. rak-rak buku Kadang-kadang juga juga kalau ya. mau denger CD-CD koleksi saya yang lama-lama gitu ya. Sekarang kan semuanya udah digital, udah bentuknya udah files kan. Betul. Tapi kalau masih ada CD-CD masih ada di situ, kaset juga masih ada. Cuman Nih, playernya udah nggak ada. Oh iya, playernya udah nggak ada. Jadi ada kaset tadi situ pemirsa Mas Seleb ya. By the way, ini yang tadi ya Mas ya, sama kayak di bawah nih. Iya, ini. spotnya. Ya, betul. Si apa namanya batu-bata tadi Bata-bata, itu ya. iya, betul. Ini kenapa konsepnya ruangannya memanjang sih Mas? Ini memang memanfaatkan sisi ruang. Sebenarnya kan rumah ini tuh hanya sampai tembok ini aja, Wulan. Oh, Ini nih udah di kita extend sampai sini. Oh jadi besar lagi ya? Iya, kita perpanjang dan itu juga untuk jadi junction antara pintu bawah. Jadi pintu bawah depan teras tadi yang kita pertama kali datang untuk masuk ke ruangan servis ke belakang. Ini juga nanti jadi junction ke kamar chef dan segala macam. Ini sebetulnya ya kita manfaatkan ini gitu. Nah, sekarang kita ngomongin soal tadi katanya mau mengeluarkan single. Bulan apa tuh Mas? Mau ada single terbarunya nih pemirsa Mas Marcel dari Mas Marcel. Oke, single terbaru sudah keluar, Cinta Mati. Iya, kita udah rilis di berapa ratus radio kemarin di tanggal 4 Mei. Ya. Dan ini juga menjadi single pertama untuk album yang nanti akan rilis di tanggal 6 Agustus. Oh 6 Agustus. Satu hari setelah Kinan ulang tahun. Kinan anak saya yang paling besar, itu ulang tahun di 5 Agustus. Tanggal 6-nya saya akan rilis album yang ke-6. Album ke-6. Boleh bocorin nggak judul albumnya? Judul albumnya Jadi Milikku. Jadi milikku. Ada 10 track di sana. Ada yang recycle lagi? Ada recycle, bukan recycle nyebutnya, lebih ke reinterpretation ya. Kalau recycle, saya berhenti memakai kata recycle semenjak album Platinum Playlist karena alasannya adalah tidak kena dengan konteksnya. Karena kan saya membawakan lagu hits, ya, yang sebetulnya sudah hits tanpa harus ada saya bawakan lagi. Jadi kalau memakai kata recycle itu kan inti ceritanya yang apa tersirat adalah recycle tuh mengubah sesuatu yang tidak berguna menjadi berguna. Betul. Itu kan lagu hits. Jadi itu udah berguna. Iya, nggak mungkin saya seolah-olah Berguna. siapa saya gitu, emang saya Tuhan apa gitu kan. Nggak, tapi saya menggunakan istilah lain yaitu mengcover atau mereinterpretasikan ulang. Lagu Gitu. apa tuh? Ada satu grup, saya cuma mau bocorin grupnya aja, grup internasional namanya Duran Duran. Duran? Iya, tapi lagunya saya nggak mau kasih tahu. Duran Medan, Duran. Duran. Oke, Oke. kalau nantangnya ini udah biasa kali ya Mas Marcel ya. Sekarang aku mau nantang ngelukis. Wah, Tapi ngelukisnya itu di biasanya kan di kanvas harusnya, Iya. tapi ini di kaos, jadi Oke, agak oke. sedikit susah nih. Oke. Terus ngegambarnya harus rumah.
Aduh, jangan langsung muntah gitu Mas. Oke. Gumoh ya. Saya coba. Langsung kita bakal lihat nih. Nanti jangan lupa juga setelah melukis pakai tanda tangan juga sama Oke. tulisannya Rumah Seleb. Karena nanti ini buat fansnya Mas Marcel. Oke. Gitu. Saya coba ya. Ya. Langsung ya. Langsung. Terus nih Mas, kalau arti rumah sendiri untuk seorang Marcel Sihaan adalah? Buat saya rumah adalah awal, rumah adalah doa, rumah adalah motivasi, rumah adalah segala macam yang ada hubungannya dengan semangat ya. Jadi makanya penting sekali untuk membangun sebuah home instead of house. Oke. Kayak itu kan itu sesuatu yang berbeda ya. Jadi home dengan house itu sesuatu yang berbeda. Kalau kita berbicara mengenai house, konotasi yang kita tangkap adalah kita berbicara mengenai gedung. Betul. Tapi kita berbicara mengenai home, ini bukan masalah gedung lagi, mau besar mau kecil mau apa, tapi dia harus punya cinta di dalamnya. Masih sampai nanya-nanya boleh ya Mas ya? Boleh, Masih silakan. seputar kehidupan dan rumah nih. Biasanya Mas kalau misalkan lagi nggak show gitu ya, nggak show Iya. di luar atau lagi di rumah aja gitu. Lebih senang menghabiskan waktunya itu melakukan apa Mas? Kalau di rumah biasanya saya tuh seneng saya seneng nongkrong tapi di rumah. Oke. Jadi Jadi anak rumahan lah ya. Nyantai-nyantai, bodoh-bodoh gitu ya. Jadi kan pernah ada satu komedian saya pernah nonton di YouTube ya. Dia bercerita tentang perbedaan mendasar otak wanita. Bersentuhan satu sama lain, berdampingan satu sama lain, tapi tidak saling bersentuhan. Ada kotak mengenai uang, kotak mengenai hobi, kotak mengenai mobil, kotak mengenai rumah, mengenai musik, mengenai apa. Jadi laki-laki itu bisa diajak ngobrol, diajak berdiskusi, benar-benar satu persatu boxnya tanpa menyentuh box-box yang lain. Jadi kalau ngobrolin misalnya musik, kita keluarin box satu, kita ngobrol musik, setelah selesai kita masukkan pelan-pelan, tidak boleh menyentuh yang box hobi. Oh gitu. Ngobrolin hobi kita keluarin satu persatu. Oh iya Gitu. iya. Selesai ngobrolin uang, set. Tidak ada yang connected satu sama lain. Nah, kalau wanita bedanya, dia punya kotak-kotak juga, hanya bedanya kotak-kotak ini menjadi sangat complicated karena apa? Masing-masing tersambung dengan kabel-kabel. Waduh. Jadi kalau ngomongin hobi, ini pasti nyambung nanti kemana? ke fashion. Ke fashion. Fashion ngomongin apa? Nyambung ke duit. Ngomongin hobi, jadi makanya itu tadi dibilang kan, kadang-kadang suka repot tuh ngobrol sama cewek karena cewek, wah, kok lu jauh amat sih mikirnya dan sebagainya. Nah, kalau saya, bedanya lagi kalau laki-laki itu kita juga punya yang namanya nothing box, Nothing box. kotak kosong. Nah, itu Oke. dipakai buat kita ngelamun.
Sudah? Oke, pemirsa Rumah Seleb, ini dia hasilnya. Mini rumahnya Mas Marcelnya. Ada batu-batanya tadi kan, pintunya. Ada Ini pagar. depannya ada pagernya juga. Nah pastinya nih fans-fansnya Mas Marcel mau dong. Kayaknya saingan deh sama aku. Oh boleh ya, udah nggak apa-apa. Tadi kalau pengen dapetin kaos ini langsung aja ya tweet pic foto lagi nonton Rumah Seleb sambil selfie gitu, tapi belakangnya sambil nonton Rumah Seleb ya pastinya. Tolong ya. saya di tag juga, saya bisa repost. Bener, aku juga di tag @wulan_maul ya. Ini. Apa Mas? @Marcel Siahaan. Tuh, Pakai S belakangnya. pakai S belakangnya ya. Terus mention ke @MSC Home Living. Jangan lupa pakai hashtagnya Rumah Seleb gitu Mas. Betul. Nanti yang paling lucu, paling kreatif dapat kaosnya pasti. Oke. Oke, sekarang aku mau kasih kenang-kenangan buat Mas Marcel karena udah membolehkan aku main-main ke sini. Oke. Ya. Jangan lihat dari harganya. No. Jangan lihat dari harganya, Tidak. tapi nggak apa-apa, lihat aja, ya lumayan sih. Nih, kelas Rumah Seleb. Oh, oke. Hunian Hits Inspirasi maksimal, Hunian pastinya Hits. ya. Terima kasih. Ya, Terima kasih. anyway Mas Marcel juga terima kasih ya. Sama-sama, sudah Wulan. Thank you. Boleh main-main ke rumahnya, udah boleh ngubek-ngubek ke rumahnya pastinya. Moga-moga ya kan? nanti kita bisa ketemu lagi di konser-konser, duduk di depan lagi. Amin. Ya. Tinggal ditunggu undangannya aja. Oh iya dong, ya pasti. Dan pastinya pemirsa Rumah Seleb, terima kasih sekali ya sudah menemani saya selama 1 jam ini. Pastinya Anda juga masih penasaran dengan rumah-rumah seleb lainnya. Jadi jangan lupa untuk tetap saksikan terus Rumah Seleb. Hunian Hunian Hits, Hits, inspirasi inspirasi maksimal. maksimal. Dah.